Ayuna. Sekian banyak perempuan, kenapa harus Ayuna sih yang jadi istrinya Rafka? Sedikit bukti cintaku, cinta matiku buat kamu. Mobilnya aku parkir B1 nomor 16, oke? Ayuna. Ayuna. Mas. Kamu ngapain di sebelah? Kamu nangisin siapa? Aku pikir kamu yang meninggal, Mas. Aku pikir kamu yang udah gak ada, Mas. Udah gak usah nangis ya, udah. Ayuna. Udah. Ini tuh rumah sakit. Kalau kamu nangis kayak gitu tuh kamu ganggu pasien yang lain. Udah hapus air matanya. Aku paling nggak suka cewek kalau nangis. Asal Mama dan Papa tahu, aku juga sakit, aku juga hancur kehilangan Bella. Bukan cuma kalian aja. Kamu lihat tuh. Kayaknya mereka lagi ribut. Memalukan, ini rumah sakit. Rafka. Kenapa Rafka? Rafka ada nyari gimana, Rafka? Rafka, kamu mau panggil suster? Kamu ada yang sakit? Hah? Kamu ngomong dong, jangan diem aja. Rafka. Iya, ada apa, Pak? Apa Pak Rafka ada keluhan? Sus, bisa minta tolong nggak orang yang ribut-ribut lebih baik disuruh pulang aja, karena saya terganggu di sini. Oh iya, baik, akan saya tindak. Maaf Bapak dan Ibu, kalau misal masih mau ribut, lebih baik tinggalkan ruangan ini. Karena Pak Rafka dan pasien yang lain merasa terganggu. Baik. Ini bener Rafka ngusir kita? Aku juga nggak tahu, sayang. Aku juga nggak terima dengan cara dia tadi tuh. Kayaknya Mas Rafka tadi sengaja nyuruh Mama Papa pergi. Biar aku nggak perlu dimarah-marahin lagi. Ayo Pak. Kok dia main pergi begitu aja, aku belum selesai ngomong loh. Itu anak sih makin nggak tahu diri. Ayo Pak, kita pulang aja. No, sayang. Kita harus pamit dulu sama Pak Dharma dan Bu Nila. Aku nggak enak kalau kita main pergi begitu aja. Kita diusir ngapain mesti pamit? Mohon, Ma, nggak enak. Kita pamit sebentar lah. Udah pulang aja Pak. Ma, pamit dulu lah. Sebentar aja, udah ya. Maaf ya, Rafka. Kami membuat keributan di tempat yang tidak seharusnya. Maafkan. Ya, sorry ya Rafka. Kita cuma khawatir aja sama keadaan kamu. Jadi kita mau ngingetin Ayuna untuk lebih hati-hati dalam menjaga kamu. Iya. Saya baik-baik aja. Gak ada yang perlu dicemaskan. Cuma kalau mau ribut lebih baik pulang, jangan di sini. Ya, kita juga udah mau pamit kok. Kita juga harus pulang, karena kita masih ada meeting. Tapi Rafka... Rafka udah baik-baik aja. Ada Ayuna juga. Kalau ada apa-apa pasti Ayuna ngabarin kita kan.
Rafka, Papa balik dulu ya. Ayuna, tolong titip Rafka ya. Kalau ada Papa, hubungin Papa. Iya, Pak. Pasti. Mau pulang ya? Rafka, kami pamit ya. Ayuna, jangan lupa jaga. Kenapa kamu? Salah minum obat? Enggak, aku cuman seneng aja. Kamu baik-baik aja. Gak jelas banget sih. Tadi nangis-nangis. Sekarang senyum-senyum sendiri. Mas, kamu ngapain, Mas? Aku tuh bosen di sini. Aku tuh nggak suka suasana rumah sakit. Bikin aku tambah stres malah. Iya, terus kamu mau pulang? Mas, kan belum diizinin sama dokter, Mas. Kalau dokternya marah gimana? Udahlah, aku nggak peduli. Mas, kamu tuh batu banget sih, Mas. Kalau aku makin lama di sini, kondisi aku makin parah, kamu mau? Enggak kan? Aku bakal lebih cepat sembuh kalau aku keluar dari sini. Iya, oke. Aku bantuin. Mas, pelan-pelan. Aku bantu ya. Udah, aku bisa sendiri. Mas. Udah, aku bisa sendiri. Bisa. Tuh kan aku bilang juga apa, Mas? Kamu kalau mau pulang, izinin aku bantuin kamu. Aku bantu ya. Iya, udah. Ayo, pelan-pelan. Enggak. Dua. Tak sehebat setegar yang mereka lihat, berpura-pura demi terlihat kuat. Kemarilah tenang sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Semoga Mas Hendar udah nggak di sini lagi. Terima kasih ya sudah datang jenguk Rafka. Semoga semuanya segera membaik. Iya, Pak. Kita semua sama-sama berharap yang terbaik buat Rafka. Masih di sini lagi gimana ya? Aduh, jangan sampai gue ketahuan kalau gue di sini juga. Kalau gitu kita duluan ya, soalnya kita harus ke tempat meeting. Terima kasih, hati-hati di jalan, Pak, Bu. Duluan. Iya. Ayo, Pak.
maaf Mas. Maaf, aku nggak sengaja. Maaf ya. Duh, kamu kalau nggak niat untuk nolongin mendingan ngomong. Badan aku kan jadi sakit semua. Udah mana berat lagi. Mas, bisa nggak sih Mas? Kamu jangan marah-marah terus sama aku. Kan aku udah bilang Mas, aku nggak sengaja. Kalau kamu nggak terima Mas, tampar aja aku Mas. Ayo Mas, pukul aku, cubit aku atau apa kayak. Ayo Mas, ayo tampar aja aku Mas. Tampar Mas, pukul aku Mas. Mas, kamu nggak apa-apa Mas? Aduh. Aduh. Tahu sih sakit tahu. Ya maaf aku beneran nggak bermaksud buat ngetawain kamu Mas. Maaf ya Mas ya. Abis kamu galak banget Mas sama aku. Udah. Sekarang jauhin aku. Aku kalau deket kamu tuh aku kena masalah terus. Aku nggak mau terus-terusan kena sial. Jauhin aku. Mobil ini mirip banget sama yang aku beliin buat Mi Amor. Aku cek dulu deh plat nomornya. Pak? Ya. Aduh, gue pikir udah pergi. Kenapa ngeliatin mobil orang sampai kayak begitu banget? Aku lagi mengagumi mobil ini aja. Bagus banget. Dulu aku pengen beliin Bella mobil ini tapi ya Bella udah nggak ada sekarang. Udahlah, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Bella udah tenang di sana, Pak. Yang penting sekarang kita fokus aja sama urusan kita. Ayo, Pak. Ayo, nggak usah dilihat lagi. Ayo, Pak. Masih ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Aduh. Aduh. Pas banget ih. Udah nggak ada. Aman ya? Aduh gila. Hampir aja. Wah. Pak Rafka mau kemana? Pulang lah dok, saya stres di sini. Dok, tolonglah dok, nasihati Mas Rafka. Ini Mas Rafka masih lemes banget gini dok. Saya mau pulang, saya udah nggak betah di sini. Baiklah, kalau memang begitu. Kami akan proses kepulangan Pak Rafka. Tapi ini pulang paksa ya, jadi harus prosedur. Iya. Dok, itu nggak apa-apa emangnya Mas Rafka pulang dok? Dia maunya begitu, Bu. Saya minta Ibu awasi dia terus ya. Kalau ada gejala autoimunnya kambuh, Ibu langsung hubungi saya. Oke, baik dok. Dan pastikan saja semua prosedur pulang paksanya ditandatangani, biar tidak ada kesalahan administrasi. Ya, baik dok. Mas.
banget sih Mas jalannya. Udah, Mas, kamu udah, masih lemes, Mas. udah, Ayuna, aku bisa sendiri. Lu tenang aja sih. Mas, Udah, kamu tuh. aku bisa sendiri. Udah. Sus, sebentar, maaf. Boleh saya pinjam kursi rodanya? Silakan. Iya, suami saya masih lemes soalnya. Perlu saya bantu? Nggak usah, nggak apa-apa. Saya bisa sendiri. Makasih. Ayuna, Ayo, duduk. Ayuna, aku tuh Mas. gak lumpuh. Aku masih bisa sendiri. Duduk, Mas. Mas, kamu kalau nggak dengerin aku, kalau sampai kamu kenapa-napa, kamu nggak dibolehin pulang, Mas. Mau? Hah? Aku udah pinjemin nih kursi rodanya buat kamu. Ayo, jangan disia-siain. Ya udah, Ayo, kamu Mas. aja yang pakai. Enggak, Ayuna, ayo. gak usah maksa. Mas, Ayuna. ayo Mas, duduk. Mas, Ayuna, aku bantuin. aku bisa sendiri, Ayuna. Kamu minggir, aku bisa sendiri. Aku nggak. Pak Rafka. Sheila nekat banget deketin gua pas lagi sama Ayuna. Saya bantu, Pak. Saya bantu, Pak. Hati-hati, Pak. Makasih. Rafka, apa-apa? Saya baik-baik aja. Tadi cuma jatuh sedikit. Udah 2 kali gue nyoba habisin lo. Dan lo masih hidup. Semesta masih berpihak sama lo, Ayuna. Tapi gue akan paksa semesta untuk berpihak sama gue. Tunggu aja. Waktu lo gak lama lagi. Mas. Ini siapa, Mas? Baguslah dia ngandelin gue. Saya salah satu timnya Pak Rafka di kantor. Tadi saya yang telepon ke handphonenya Pak Rafka dan Bu Ayuna yang ngangkat. Arshila. Ayuna. Bu Ayuna kenapa kaget gitu dengar nama saya? Enggak. Nama kamu mengingatkan saya sama seseorang. Apa orang yang penting dalam hidup Bu Ayuna? Bukan. Cuma teman masa kecil saya. Namanya Sheila. Bukan Arshila. Jadi buat lo, gue cuma teman masa kecil yang gak penting. Oke. Gue gak perlu ragu lagi sekarang untuk ngancurin hidup lo, Ayuna.
Tapi saya sering ke kantor, nggak pernah lihat kamu. Kalau boleh tahu, kamu di divisi apa ya? Arshila ini seringnya di lapangan. Jadi dia jarang di kantor. Iya, saya lebih sering di luar. Ini kalian mau kemana ya? Makanya Pak Rafka udah pulih. Mas Rafkanya minta pulang. Kebetulan kamu di sini, saya boleh minta tolong sesuatu? Mau tolong apa ya? Saya minta tolong temenin Mas Rafka dulu sebentar ya. Saya harus ke ruang administrasi untuk ngurusin pembayaran dan formulir pulang paksa. Ya, boleh. Boleh. Mas, tunggu ya. Lagian kamu ngapain sih? Kenapa bisa sampai kecelakaan kayak gini? Aku cuma nolongin Ayuna doang. Dia sampai ketiban lampu-lampu studio. Taunya malah aku yang kesetrum. Mendalami karakter banget kamu ya sekarang jadi Rafka. Sampai bela-belain diri. Sampai kecelakaan gara-gara Ayuna. Aku cuma refleks. Itu kan kemanusiaan. Kemanusiaan. Emang kamu masih bisa ngomongin kemanusiaan? Setelah kamu bunuh saudara kandung kamu sendiri. Syal, itu gak usah dibahas lagi, Syal. Lu akuin sih. Ayuna tuh emang cantik. Terkenal, mandiri. Pastilah banyak laki-laki yang mau sama dia. Atau jangan-jangan bentar lagi kamu lagi ngincer dia. Mana mungkin sih aku mencintai iparku sendiri? Lagi pula kan ini kamu yang mau. Kamu yang minta aku tuh jadi Rafka kan? Gini deh, kalau kamu keberatan, kita stop aja sandiwara ini. Aku langsung ke tujuan utama aku. Aku akan hancurkan papaku. Dan aku akan ke Ayuna lagi. Aku akan bilang sama dia kalau aku ini bukan Rafka, tapi aku Rafki. Ya? Nggak bisa. Kalau Rafki bocorin semuanya, semua rencana gue buat hancurin Ayuna bakal gagal. Terima kasih. Akhirnya selesai juga. Mas, kok kamu nyusulin aku ke sini? Ayuna, kita harus bicara sekarang. Bicara apa, Mas? Gak mau bicara di rumah aja nanti biar lebih tenang? Nah. Kita harus bicara sekarang juga. Oke. Oke. Ayuna, aku ini bukan... Maaf, Bu. Pak, saya minta maaf tadi mungkin saya agak sedikit emosi pas tadi ngomongin soal kerja sama perusahaan kita dengan Cakra Buana. Menurut saya, Pak Rafka jangan memutuskan kerjasama dengan si pihak. Karena keputusan Bapak sangat mempengaruhi masa depan perusahaan kita.
Please Rafki, please. Semoga kamu ngerti maksud aku. Jangan bongkar semuanya. Kalau kamu jujur sekarang, kita berdua akan hancur. Ya udah, saya setuju. Kita teruskan kerjasamanya. Maaf, kalian nih dari tadi ngomongin apa ya? Kok kayaknya urgent banget? Enggak, ini apa ada biasa Bu permasalahan di kantor, nggak usah khawatir. Terus kamu, Mas? Kamu tadi mau ngomong apa sama aku, Mas? Oh enggak, itu nanti kita bahas aja di rumah ya. Oke. Ya udah, aku telepon supir keluarga kamu ya buat jemput kita. Oh, kalian mau pulang ya? Kalau nggak bareng sama saya aja. Saya bawa mobil kok. Mobil? Dari mana Sheila dapat mobil? Yuk, nggak apa-apa. Bareng aja, yuk. Emang nggak ngerepotin? Enggak dong. Justru saya senang bisa bantu. Oke. Kita bareng Arshila aja ya, Mas ya? Mobil ini sebenarnya dari papanya Ayuna. Tapi sekarang gue yang nyetirin pacar gue sendiri bareng perempuan yang ngira Rafki suaminya. Kenapa, Mas? Pusing? Oh, enggak apa-apa. Nanti pusingnya juga hilang sendiri. Kamu nurut aja ya? Dasar caper. Bisa banget sih dia. Segala curi-curi kesempatan buat godain Rafki. Gimana? Udah mendingan? Oh, ya. Arshila. Arshila. Arshila, awas, awas, awas! Mas, kamu nggak apa-apa kan, Mas? Enggak, aku nggak apa-apa. Enggak. Gua nggak boleh membuat Ayuna curiga melihat kedekatan gua sama Sheila. Gua harus bisa jaga sikap. Arshila, kamu baik-baik aja? Gak apa-apa. Gak apa, cuma kebentur aja. Ayo, Pak. Ayo kita keluar dulu ya. Kita cek kondisi kamu. Kita pastiin kamu baik-baik aja. Yuk, aku bantu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sini. Duduk. Ya Allah, ini kepala kamu sampai memar kayak gini. Kita ke rumah sakit aja ya? Nggak usah, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa kok. Aman.
Itu harus diobatin kalau nggak nanti infeksi. Ada P3K nggak? Bu Ayuna, saya nggak ada P3K di mobil. Aduh, iya. Oh. Saya ini ada. Nih cewek nyebelin, tapi ternyata ada baiknya juga. Dia nggak segan untuk nolongin Sheila. Kirain Ayuna cuma mata duitan. Gue tahu, semua kebaikan lo ini cuma kamuflase untuk narik perhatiannya Rafki. Saat ini, gue akan biarin lo menikmati kebahagiaan lo, Ayuna. Tapi sebentar lagi, kebahagiaan itu akan berganti dengan penderitaan. Kamu minum ya? Nih, minum dulu. Baju saya jangan dicuci pakai mesin, harus manual. Soalnya ntar serat-seratnya pada rusak semua, ya? Iya Bu, saya ngerti. Mungkin itu jatuh dari jasnya Bapak, Bu. Baru aja mau saya ambil. Takutnya penting. Ya? Hah? Papa beli mobil 500 juta. Kok nggak dikasih tahu sama aku? Buat apa beli mobil lagi? Udah tahu kita lagi pailit, lagi susah uang, lagi krisis. Apa-apaan sih Papa nih? Aduh. Tahan Rafki, lu harus bisa jaga sikap di depannya Ayuna. Kamu nggak apa-apa? Kamu baik-baik aja? Ini ternyata kepala saya pusing banget. Kamu nggak mungkin nyetir dalam keadaan kayak gini. Kalau itu biar saya aja yang nyetir. Mas, jangan Mas. Keadaan kamu kan belum pulih banget Mas. Kamu belum fit. Jangan ya, nanti kamu kenapa-napa Mas. Aku nggak mau. Biar aku aja yang nyetir. Saya nggak mau ngerepotin Bu Ayuna. Nggak ngerepotin sama sekali. Justru saya nggak tega lihat kamu nyetir dalam keadaan kayak gini. Udah nggak apa-apa, kamu santai aja. Kamu istirahat ya, jangan dipaksain. Makasih ya Bu Ayuna. Ya Mas. Ayo, aku bantu. Pelan-pelan. Bisa. Bisa? Ya. Aman? Nah, gini kan enak. Jadi gue gak perlu lihat Ayuna terus-terusan cari kesempatan sama Rafki. Pak! Ini Iya, apa? iya sayang. Ini. Ini apa?
Apa ini? Waduh, kok bisa ditemuin sama si mie ayam? Jangan sampai dia tahu mobil itu buat mie Amor. Kalau ketahuan, tamat riwayatku malam ini juga. Mama kan tenang, ini apa? Apa ini? Gimana aku mau jawab kalau kamu langsung marah-marah gitu, sayang? Ya udah apa? Jelasin. Apa ini? Aku memang beli mobil. Tapi ini untuk kepentingan perusahaan, sayang. Bukan buat aku. Nggak pernah ada terjadi. Beli mobil buat perusahaan, tapi pakai uang pribadi papa. Ya itu. Ngapain ini? Itu karena kan bisa di reimburse, sayang. Jadi aku sengaja talangin dulu biar prosesnya cepat. Itu aja sih, sayang. Ya udah aku jalan dulu ya. Aku ada meeting sama klien. Wangi banget. Mau meeting sama siapa? Oh, kan mau meeting sama klien tuh kita harus wangi, sayang. Jadi kesana tuh jauh lebih profesional. Ya nggak? Sayang, aku harus pergi, sayang. Nanti aku terlambat. I love you, sayang. Rasanya aneh banget. Mau ketemu klien kok wanginya sampai selangit kayak begini. Apa jangan-jangan papa punya wanita idaman ya? Dan mobil yang baru dibeli itu pasti buat perempuan itu. Kayaknya ada yang gak beres. Aku akan buktikan kecurigaan aku. Sampai kapan sih gue harus nahan diri untuk lihat pemandangan yang gue benci kayak gini? Aku udah gak apa-apa. Sila, kamu nggak apa-apa? Saya aman kok. Gimana kondisi kamu? Kalau masih pusing, aku panggilin supir keluarga aja buat nganter kamu pulang ya. Nggak usah. Nggak usah, saya udah kuat kok. Benar. Ya. Kalau dianterin supir, nanti ketahuan lagi gue tinggal di apartemen. Soalnya selama ini kan Rafki taunya gue tinggal di Pejaten ngekos. Bu Ayuna nggak perlu khawatirin saya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Pokoknya kalau kamu pusing, kamu langsung berhenti aja di pinggir jalan. Ya. Pak Rafka, semoga cepat pulih ya. Makasih ya, Bu. Saya yang makasih. Aku bisa sendiri kok. Aku pokoknya mau bantuin. Rafka? Kok kamu sudah pulang dari rumah sakit? Emang dokter Leo udah kasih izin? Belum, Pak. Dokter Leo minta Mas Rafka untuk melakukan medical check-up lengkap. Tapi Mas Rafkanya maksa pulang. Katanya nggak betah di rumah sakit. Kamu ngapain sih ngadain semuanya? Kayak anak kecil aja. Rafka, tolong jangan kasar sama istri kamu. Maksudnya kan baik, perhatian sama kamu. Lagian papa juga bingung. Kenapa kamu nggak mau diperiksa sama dokter Leo? Aku ngerasa aku baik-baik aja. Jadi buat apa aku medical check up? Membawa waktu aja. Aneh, Rafka bersikap seperti ini. Biasanya dia paling rajin untuk medical check up. Apalagi dengan kondisi autoimun ya. Iya. Ayuna juga khawatir, Pak, sama sikapnya Mas Rafka. Ya sudahlah. Papa mau terima kasih sama kamu. Kamu udah mau membantu menjaga Rafka. Papa sadar belakangan ini sikap dia agak aneh. Tapi Papa minta tolong
kamu fokus aja ke kesembuhannya dan kepulihannya, ya. Kasihan kalau dia harus menderita terus dengan masalah autoimunnya. Iya, Pak. Ayuna akan berusaha yang terbaik buat Mas Rafka. Ma, Ayuna susulin Mas Rafka dulu ya, Ma. Kamu harus lebih hati-hati, Ayuna. Baru 1 minggu kamu jadi istrinya Rafka, masalah udah banyak yang datang. Perusahaan keluarga ini bergantung sama Rafka. Ayuna minta maaf, Ma. Ayuna janji Ayuna akan lebih hati-hati, Ma. Ayuna ke kamar dulu ya, Ma. Kamu harus lebih hati-hati, Ayuna. Baru 1 minggu kamu jadi istrinya Rafka, masalah udah banyak yang datang. Sekarang jauhin aku. Aku kalau deket kamu tuh aku kena masalah terus. Aku nggak mau terus-terusan kena sial. Jauhin aku. Apa benar? Aku ini cuman istri pembawa sial. Enggak. Allah nggak pernah salah. Pasti ada alasan kenapa Allah mempertemukan aku dengan Mas Rafka. Aku di sini untuk membantu Mas Rafka, bukan nyusahin Mas Rafka. Mas, tadi di rumah sakit kamu mau ngomong sesuatu yang penting? Apa, Mas? Oh, itu tadi biaya rumah sakitnya berapa? Aku ganti semuanya. Nggak usah, Mas. Aku ikhlas. Ya udah. Mas, aku tahu pernikahan ini bukan karena cinta, tapi tujuannya untuk kesembuhan kamu, Mas. Dan sesuai dari perjanjian yang udah kita tanda tangani bersama waktu itu. Jadi Ayuna sama Rafka bikin perjanjian pranikah? Aku berterima kasih banyak, Mas, sama kamu. Kamu udah nyelamatin aku 2 kali. Dan aku merasa aku harus membalas kebaikan kamu, Mas. Apapun caranya. Aku tahu kamu memang orang yang perhatian. Bukan cuma ke aku, tapi ke semua orang. Tapi aku benar-benar pengen bantu kamu, Mas, supaya kamu sembuh. Intinya aja udah, nggak usah ngomong panjang lebar. Apa? Mas, aku pikir sudah seharusnya kita mulai hubungan suami istri supaya
proses penyembuhan kamu juga lebih cepat, Mas. Maksud kamu hubungan suami istri? Yakin kamu bisa? Kayak gini aja kamu udah panik. Ya udahlah, aku mau mandi aja. Atau kamu mau nyusul aku? Supaya kita bisa melakukan hubungan selayaknya suami istri. Mau? Enggak. Ayo. Enggak, Mas. Mas, silakan. Sana, mandi. Ya Allah. Aku tadi ngapain sih? Aku malah mempermalukan diriku sendiri di depan Mas Rafka. Ternyata aku belum siap sepenuhnya. Surat perjanjian. Surat perjanjian apa ya yang Ayuna maksud? Apa isinya sampai Ayuna bisa berani ngomong gitu sama gua? Gua harus cari tahu nih isi surat perjanjian itu. Ini bukan aku banget nih kayak begini nih. Ngintilin suami. Tapi aku kok kayaknya curiga deh sama papa. Ngapain sih? Feeling aku mengatakan kalau papa pasti lagi berbohong. Aku penasaran mau kemana sih sebenarnya. Loh, kok nggak belok? Mau kemana sih sebenarnya, Pak? Kamu mau kemana? Mau kemana? Hah? Mau kemana sebenarnya? Mau ketemu klien? Lihat aja, kalau sampai ketahuan selingkuh, nggak akan aku ampunin. Nggak akan ya, Pak ya. Lihat aja, Mama akan kebiri Papa, biar Papa kapok. Mi amor, akhirnya malam ini aku akan menghabiskan waktu bersama mi amorku itu. Aku udah gak sabar lagi. Dari kemarin udah ngebet banget aku. Di hadapan mi amor, aku gak boleh kelihatan jelek, harus ganteng. Gak boleh kayak musang pandan, harus ganteng. Hello handsome. Ready? Malam ini akan jadi malam yang sangat menyenangkan, malam yang panas. Lala, gas. Ucapan Mas Rafka bener. Gimana aku bisa ngelakuin hubungan suami istri sama dia? Lihat Mas Rafka buka baju aja aku udah panik sendiri. Tapi masa aku gini terus? Kan aku udah berniat buat bantuin Mas Rafka sembuh dari penyakitnya.
Aku butuh seseorang yang bisa bantu aku ngadepin masalah ini. Tapi siapa ya? Naomi. Naomi kan pakarnya cowok. Dia pasti bisa kasih insight yang bagus buat aku. Sorry. Maaf ya, maaf. Ayuna. Hai Ayuna. Hai. Naomi, apa kabar? Aku baik banget. Kamu gimana? Baik. Kamu lagi di mana? Aku udah di Jakarta nih. Baru aja sampai airport. Pas banget dong aku telepon kamu. Kamu udah balik dari Paris? Aku pengen ngobrol-ngobrol nih sama kamu. Kita atur waktu ketemuan yuk. Oke, boleh banget. Aku juga kangen banget sama kamu. Sore ini aja yuk di kafe langganan. Kamu gak capek emangnya? Enggak lah. Aku udah cukup kok tidur di pesawat. Gimana? Oke. Yaudah kita ketemu di sana ya. Oke, bye. See you. See you, bye. Senang banget aku. Akhirnya aku bisa ketemu sama Naomi. Aku harus siap-siap dulu deh. Aku harus izin dulu sama Mas Rafka. Oke. Kenapa kamu? Gak apa-apa, Mas. Mas, aku mau izin sama Mas Rafka. Izin? Izin apa? Iya, aku mau ketemu sama sahabat aku pas kuliah dulu. Sebentar aja. Aku siap-siap dulu ya, aku mau mandi. Aneh banget, belum dikasih izin udah main pergi aja. Udahlah, gak usah mikirin dia. Lebih baik gue cari aja surat perjanjian pernikahannya si Ayuna sama Rafka. Harusnya ini ruangannya Rafka nih. Oke, surat. Gimana ya kira-kira? Juga. Mana ya? Surat pernikahan Ayuna dan Rafka. Rafka? Kamu cari apa?